Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alik Ramadan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau dan swasembada pangan pada masa Orde Baru. Revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, mengubah dari pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi modern. Revolusi hijau pertama kali muncul karena adanya kekhawatiran terjadinya kemiskinan massal di dunia yang berakibat oleh ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi pangan. Kemudian revolusi hijau menjadi proyek penelitian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, terutama pangan di berbagai negara di dunia. Revolusi hijau pertama kali dimulai di Meksiko. Mereka mengubah sistem pertaniannya secara radikal pada tahun 1945. Salah satu alasannya karena berbanding terbaliknya pertambahan jumlah penduduk dengan kapasitas produksi gandum. Hasilnya yaitu 8 tahun kemudian Meksiko dapat mengekspor gandum. Setelah Meksiko berhasil meningkatkan produksi gandum, kemudian didirikan Badan Penelitian IRRI, International Rice Research Institute di Filipina, yang menghasilkan varietas padi baru dengan hasil produksi yang lebih tinggi dibanding varietas padi lokal di Asia. Pada tahun 1965, Indonesia mengalami masa peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Keadaan sosial politik serta ekonomi Indonesia pada saat itu sangat labil. Hal ini yang menyebabkan Soeharto berusaha untuk mengkondisikan kembali keadaan Indonesia melalui perbaikan dalam bidang ekonomi. Revolusi industri diterapkan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi dengan perluasan areal, terbatasnya areal menyebabkan pengembangan lebih banyak daripada intensifikasi. Intensifikasi dilakukan melalui panca usaha tani atau 5 usaha tani. 1. Teknik pengolahan lahan pertanian. 2. Pengaturan irigasi. 3. Pemupukan. 4. Pemberantasan hama. 5. Penggunaan bibit unggul. Menurut Reclus dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, struktur sosial, politik, dan ekonomi Indonesia hampir runtuh dikarenakan inflasi sangat tinggi dengan harga barang-barang yang naik sekitar 500% selama tahun 1965. Pada saat itu, yang menjadi fokus pemerintah yaitu bagaimana menghentikan terjadinya inflasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan. Tahun 1968, menjelang Repilita ke-1, pemerintah kemudian memfokuskan pembangunan dalam rangka memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia terutama pada bidang pangan. Program dari Repilita 1 yaitu menitikberatkan terhadap peningkatan produksi pangan, sandang, perbaikan sarana, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Salah satu pembangunan tersebut yaitu pembangunan di bidang pertanian. Dilakukannya pembangunan dalam bidang pertanian yaitu dengan tujuan untuk menekan komoditi pangan terutama produksi beras yang merupakan bahan makanan utama masyarakat Indonesia. Pembangunan dalam bidang pertanian juga ditujukan untuk mengatasi krisis beras berkepanjangan yang terjadi sebelum tahun 1967. Mengacu kepada keberhasilan revolusi hijau dalam meningkatkan produksi pangan di negara-negara berkembang, baik itu di wilayah Asia maupun Afrika, Indonesia kemudian menerapkan juga program tersebut di daerah-daerah yang dirasa tepat untuk melaksanakan program itu. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan program revolusi hijau ditandai dengan dilaksanakannya program-program yang mengharuskan petani meninggalkan cara bertani dengan menggunakan model lama dan beralih ke cara-cara bertani yang lebih modern. Tujuan sendiri yaitu meningkatkan hasil produksi sehingga mampu menstabilkan kembali keadaan perekonomian Indonesia yang kacau. Hasil yang dicapainya pun tidak mengecewakan. Selama Repilita 1, dicapai kenaikan produksi padi sebesar 6% per tahun, di mana kenaikan tersebut terutama adalah berkat usaha-usaha di bidang intensifikasi produksi padi yang pelaksanaannya dititikberatkan di Pulau Jawa. Puncak dari kesuksesan revolusi hijau ini yaitu tercapainya swasembada beras di tahun 1984. Seperti yang dikatakan Reclus, pada tahun 1960-an, tingkat ketersediaan beras diperkirakan kurang dari 100 kg per kapita. Namun pada tahun 1983,
angka itu berubah menjadi 146 kg. Meskipun kesuksesan tersebut pernah diwarnai dengan terjadinya krisis beras di mana tahun 1972 Indonesia diharuskan kembali mengimpor beras dalam jumlah besar akibat adanya serangan hama, sehingga menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah. Namun secara keseluruhan, produksi beras meningkat dengan rata-rata 4,7% per tahun. Pada masa pemerintahan Soeharto, semua orang, terutama petani, selalu menerima keputusan dari pusat. Mereka mendukung kebijakan pangan atau pertanian Indonesia. Jika kebijakan yang diambil itu tidak sesuai dengan keinginan petani, maka itu akan dibiarkan saja. Petani tidak berani untuk menolak atau melakukan protes terhadap pemerintahan. Kebijakan yang diterapkan pemerintah menjadi wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia kala itu. Fokus pembangunan perekonomian yang salah satunya pada sektor pertanian adalah langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Swasembada pangan menjadi salah satu pencapaian yang diperoleh dari peningkatan sektor pertanian. Pencapaian ini berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Ketersediaan sumber pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, serta nilai gizi yang tinggi membuat masyarakat Indonesia tidak lagi harus khawatir. Pembenahan dimulai dari mengatur kebijakan ekonomi dengan tujuan agar kondisi perekonomian negara kembali stabil. Setelah itu, melakukan kebijakan pembayaran utang luar negeri Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. Pada awalnya, terdapat sebuah program yang dapat melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, sehingga dapat menurunkan inflasi pada tahun 1969. Kemudian tercipta stabilitas ekonomi dalam sektor-sektor pertanian dan penunjang sektor tersebut. Indonesia melalui program swasembada berasnya dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada tahun 1966 dan mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui swasembada beras yang dihasilkan pada tahun 1984. Perbedaan signifikan tersebut terlihat jelas sejak tahun 1969 yang hanya mampu menghasilkan 12,2 juta ton beras menjadi 25,8 juta ton beras pada tahun 1984. Kesuksesan tersebutlah yang kemudian membawa Presiden Soeharto terlibat dalam konferensi ke-23 FAO pada tanggal 14 November 1985. Indikator keberhasilan swasembada beras pada masa itu dilihat dari perbandingan antara jumlah pengadaan beras dan kebutuhan penyaluran. Pada tahun 1984, jumlah pengadaan beras dalam negeri adalah sebesar 2.382 juta ton. Dan kebutuhan penyalurannya hanya sebesar 1.612 juta ton, sehingga surplus beras pada waktu itu adalah sebesar 0,770 juta ton. Kemudian pada tahun 1996, hal tersebut kembali terulang. Jumlah pengadaan beras sebesar 1.953 juta ton, sementara kebutuhan penyalurannya adalah sebesar 1.549 juta ton, sehingga pada waktu itu surplus beras terjadi pada kisaran angka 0,404 juta ton. Demikian video dokumentasi tentang revolusi hijau dan swasembada pangan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semester berikutnya.